Selamat pagi semua, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami lakukan secara online dengan judul osmoregulasi dan ekstresi. Untuk itu kepada teman-teman yang sudah persiapkan materi, saya persilakan. Apa itu osmoregulasi dan apa itu ekskresi? Setiap hari, tubuh organisme menghasilkan zat-zat sisa dari berbagai proses tubuh. Proses pengeluaran sisa hasil metabolisme ini yang disebut ekskresi. Zat sisa hasil metabolisme ini dikeluarkan melalui alat-alat ekskresi seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Alat ekskresi pada setiap makhluk hidup berbeda-beda. Tubuh hewan 60-95% tubuhnya terdiri dari air, yang sewaktu-waktu konsentrasi cairannya bisa berubah. Maka dari itu, keseimbangan cairannya harus dipertahankan melalui mekanisme osmoregulasi. Jadi, osmoregulasi adalah upaya atau kemampuan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara di dalam tubuh dan di lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmotik. Tekanan osmotik yaitu pergerakan air dari cairan yang mempunyai kandungan air yang lebih tinggi menuju ke cairan yang mempunyai kandungan air yang lebih rendah. Ada 3 pola regulasi air dan ion, yaitu yang pertama hypertonik, yaitu pengaturan aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi lingkungannya. Misalnya pada petadrom atau ikan air tawar. Ikan air tawar ini mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin. Isotonik. Bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi lingkungan, misalnya ikan yang hidup pada daerah estuari. Sedangkan hipotonik yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi lingkungan, misalnya pada endosperm yaitu ikan air laut. Keuntungan dan kerugian osmoregulasi pada hewan lingkungan darat. Keuntungan osmoregulasi pada hewan lingkungan darat yaitu mudah memperoleh oksigen. Sedangkan kerugian osmoregulasi pada hewan lingkungan darat yaitu terjadi masalah keseimbangan air dan ion dan mudah terancam dehidrasi. Slide berikutnya, fungsi sistem ekskresi. A. Membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. B. Mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. C. Mempertahankan temperatur atau suhu tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. D. Homeostatis. Suhu adalah mengukur besarnya intensitas panas yang ditimbulkan oleh rata-rata oleh energi kinetik molekul. Mekanisme perubahan panas tubuh terjadi dengan 4 proses, di mana yang pertama, konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Kedua, konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Ketiga, radiasi adalah emisi dari energi elektromagnet. Radiasi dapat mentransfer panas antar objek yang tidak kontak langsung. Sebagai contoh yaitu radiasi sinar matahari. 4. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan. Klasifikasi hewan berdasarkan suhu tubuh. Yang pertama, hewan endoterm. Hewan endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh. Suhu tubuh dipertahankan agar tetap konstan, walaupun suhu lingkungannya selalu berubah. Contoh, burung dan mamalia. Dan yang kedua, poliklotrem. Hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan, contoh cacing, reptil, dan serangga. Dan yang terakhir, homoiotrem. Homoiotrem adalah hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya, contoh mamalia dan unggas. Ekskresi pada hewan invertebrata. Sistem ekskresi invertebrata berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata pada umumnya. Invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Alat ekskresinya
Ada yang berupa saluran Malpighi, Nephridium, dan sel api. Nephridium adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Berikut ini akan dibahas sistem ekskresi alat pada ekskresi belalang. Pada belalang, alat ekskresinya berupa bulu halus yang berwarna kekuningan, yang disebut pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi berfungsi membuang urea asam urat dan garam-garam dari darah ke usus. Pembuluh ini berhubungan dengan saluran usus pada perbatasan usus tengah dan usus belakang. Zat-zat sisa metabolisme diserap dari cairan jaringan pembuluh Malpighi dan membentuk kristal asam urat. Asam urat ini masuk ke usus belakang yang akhirnya keluar bersama feses. Sebagian zat-zat sisa yang mengandung nitrogen digunakan untuk membentuk itin pada ekses keraton dan dapat diekskresikan pada waktu pengupasan pada kulit. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Sistem ekskresi pada manusia dan hewan vertebrata lainnya melibatkan organ paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Namun yang terpenting dari keempat organ tersebut ialah ginjal. Mengapa ginjal? Karena sistem ekskresi pada hewan vertebrata, proses pengeluaran zat sisa yang dilakukan melalui ginjal. Berikut ini merupakan contoh beberapa gambar hewan vertebrata yang sistem ekskresinya terjadi melalui ginjal. Yang pertama adalah sistem ekskresi pada hewan ikan, yang kedua adalah pada hewan katak, dan yang ketiga adalah hewan reptil, dan yang keempat adalah pada burung. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih.